Oke guys, jadi di video kali ini gue akan mereview salah satu mesin espresso kelas komersil lagi yang ini didistribusikan langsung sama Toffin Indonesia. Ya, mesin ini sudah pernah muncul di frame ya ketika gue mereview grinder espresso Eureka Firenze 75 sama Eureka Disco Temper. Teman-teman kalau belum nonton kedua alat itu reviewnya, nonton di sebelah sini dulu aja ya. Karena menurut gue grinder Eureka Firenze 75 sama Eureka Disco Temper itu cocok lah sama mesin ini. Oke, nah jadi teman-teman bisa lihat mesinnya ada di sebelah sini ya. Nih teman-teman lihat ya, tuh ya kan, lampu pinggirnya bisa nyala ya kan, terus nih nah tuh bagian bawahnya juga bisa nyala, nanti ditampak dekat akan gue kasih lihat. Nah terus gue akan sebutkan dulu spesifikasinya secara singkat ya. Kenapa gue bilang secara singkat, karena teman-teman sudah bisa lihat spek mesin yang dijual sama Toffin itu nggak usah ribet-ribet, karena teman-teman bisa langsung download Toffin app aja. Jadi nggak usah googling gitu kan, tinggal download Toffin app. Di situ teman-teman bisa download di Play Store atau di App Store. Nah di situ teman-teman bisa ngapain aja ya kan, teman-teman bisa ngelihat spek mesin, bisa beli barang-barang ini yang dijual Toffin, bisa bikin janji sama teknisi, bisa ngelihat resep segala macam lah. Jadi itu satu aplikasi sudah terintegrasi semuanya kebutuhan konsumen. Jadi benar-benar aman banget. Oke, yang pertama, di sini listriknya 1700 watt. Anggaplah kalaupun ada kenaikan itu mungkin sampai 1900 maksimal, dan itu masih aman banget. Terus mesin ini sudah dilengkapi dengan single boiler. Itu kapasitasnya 5 liter dengan sistem pemanasannya sudah HX. Ya, jadi teman-teman bisa brew espresso dan steam susu itu bersamaan. Ya, no problem, nggak ada masalah sama sekali. Dan menurut gua ini dia untuk ukuran boilernya dengan pompanya ini sesuai banget. Nah pompanya ini sudah rotary pump, artinya kalau rotary pump itu sudah pasti bisa sedot air dari galon nih ya. Teman-teman lihat tadi di sebelah sini, nanti di tempat dekat akan gua kasih lihat ukuran dari pompa rotary itu seperti apa. Itu gede banget teman-teman ya. Nah teman-teman lihat ya di sini untuk tombol-tombolnya ya, itu artinya mesin ini sudah semi automatic, tapi ini bisa disetnya itu berdasarkan volume ya, volume dari espresso, jadi bukan berdasarkan detik ekstraksinya, enggak. Lalu selanjutnya untuk bagian steam one ya teman-teman ya, di sini teman-teman lihat dia tidak ada kayak karet atau pegangan untuk megang si besinya ya, karena di bagian dalamnya sudah pakai teflon, jadi panasnya tuh nggak nembus keluar ya, jadi benar-benar nyaman banget. Terus untuk steamnya powernya kenceng sama stabil, terus uapnya juga kering gitu ya. Oke, terus selanjutnya bagian drip tray-nya ini bisa dinaik turunin sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Mungkin di coffee shop teman-teman itu ada yang serve cafe latte pakai ember, apa pakai mangkok gitu kan, ini bisa, jadi aman banget ya. Oke, langsung aja gue akan kasih lihat ke tampak dekat buat teman-teman lihat itu untuk jeroannya seperti apa, dalemannya sama fitur-fiturnya itu apa aja. Oke, lanjut. Oke guys, jadi sebelum gue jelasin untuk cara setting volumetric dan segala macamnya ya, ini gue jelaskan dulu ke bagian dalam ya, biar teman-teman lihat dalamnya seperti apa dan biar teman-teman makin yakin nih untuk beli mesinnya ya. Yang pertama di sini ada boiler besar, kapasitasnya seperti yang gue bilang tadi 5 liter. Nah terus untuk ke group head itu yang sebelah sini ya, dia udah pakai sistem HX ya. Lalu untuk ke steam yang sebelah sini ya, pipanya. Jadi kenapa steam itu butuh kapasitas yang besar, karena itu buat uap gitu ya, jadi dia butuh tekanan yang besar juga supaya nanti steamnya pada saat teman-teman steam susu itu lebih stabil. Oke, terus yang berikut ya, pompanya teman-teman lihat di bagian bawah sini nih tuh ya, itu gede teman-teman ya. Untuk mesin single group ukuran seperti ini menurut gue ini sudah besar, sangat-sangat besar lah ya. Jadi teman-teman gak usah takut nanti entah dia ngempos lah kalau teman-teman geber terus, enggak, ini benar-benar aman banget. Ini besar sekali tuh ya. Oke, terus selanjutnya lagi ini ya, yang bagian sini ini nih buat modul volumetriknya gitu. Nah untuk volumetriknya teman-teman nanti memang terlihat di layarnya ya, nanti teman-teman akan lihat itu settingnya tuh kayak seakan-akan berdasarkan waktu, tapi sebenarnya enggak teman-teman ya. Di layar itu berdasarkan waktu biar teman-teman bisa tahu, oke, kalibrasian gue ini untuk yieldnya sekian cocok nggak dengan waktunya gitu. Nah dia diaturnya pakai ini ya, dia berdasarkan volumetric itu berapa banyak espresso yang keluar gitu. Jadi setelah teman-teman set itu akan ke save terus. Nah terus yang selanjutnya yang paling penting lagi adalah teman-teman lihat ya, di sini semua yang berhubungan sama air itu nggak ada yang pakai
karet silikon lah ya. Nah, yang pasti teman-teman di sini tidak akan menemukan yang namanya nanti airnya itu bau karet atau bau kebakar lah. Jadi benar-benar aman. Gitu ya. Oke, langsung aja di sini gue langsung masuk ke tampak dekat untuk gimana cara setting volumetriknya. Oke, lanjut. Oke guys ya, sebelum ke tampak dekat nih teman-teman lihat ya, tampak samping seperti ini keren banget ya. Kalau dilihat tuh dari samping ini kayak semacam sayap gitu, keren lampunya gitu ya. Oke, ini langsung aja gue akan close up ke bagian sini buat teman-teman lihat fiturnya itu ada apa-apa aja ya. Oke, jadi yang pertama di sini teman-teman lihat ya, kayak ada puteran gitu ya. Ini ketika teman-teman baru pertama kali beli ya teman-teman, ini kan ada di angka 0 nih. Teman-teman puter ke angka 1 dulu, tapi dengan kondisi selang inlet airnya udah teman-teman masukin ke galon dulu. Jadi ini satu tuh buat nyedot air dulu. Oke. Setelah nanti proses nyedotnya sudah beres, suara dari pompa sudah stop, teman-teman putar ke angka 2. Nah, angka 2 ini dia masuk ke proses pemanasan ya. Terus selanjutnya ya teman-teman lihat di bagian sini ada lampu nih, sebenarnya ada ini sebelah kanan, di sebelah kiri juga ada. Ini teman-teman bisa nyalain atau matiin ya. Jadi ini gunanya buat ngelihat flow espresso teman-teman ya. Mati ini ada di sebelah sini nih tuh ya. Kalau yang kiri buat matiin atau nyalain lampu display lampu LED buat espresso. Kalau yang sebelah kanan ini buat bagian pinggirnya. Kalau menurut gua keren dinyalain lah tuh ya, seperti ini ya. Ini bagian tombol sebelah kanan sudah beres. Sekarang gue pindah ke bagian kiri. Oke, untuk di sebelah kiri di sini teman-teman lihat ya, yang bagian bawah ini manometer pressure gauge untuk teman-teman lihat ekstraksi espresso teman-teman. Nah, kalau yang atas ini pressure yang ada di dalam boiler. Nah, idealnya kurang lebih memang dia ada di sekitar 0,9 sampai di batas inilah ya. 1 bar atau 1 lebih. Terus untuk pressure yang bagian bawah ini menurut gua stabil banget ya. Ini coba ya, gua pencet. Tuh, dia langsung naik ada di 9 bar. Konstan tuh. Ya, kalau dimatiin ya udah dia akan turun. Gitu guys ya. Oke, ini gua akan langsung kasih lihat ke teman-teman untuk fitur-fitur yang ada di mesin ini apa aja, terus gimana cara ngatur volumetriknya. Oke, lanjut. Oke guys ya, jadi seperti ini kalau lihat dari depan ya tampilannya. Oke, gue jelaskan dulu di sini dari yang paling kiri ya. Nah, ini untuk tuas untuk teman-teman steam ya, tuh ya. Jadi ini tuh ya, seperti ini tuh. Lihat, powerful loh ini. Jadi ini teman-teman bisa giniin. Full lepas. Mau ke atas bisa, mau ke kanan, mau ke kiri bisa. Jadi ini 360 derajat nih ya. Oke. Terus teman-teman lihat sendiri ya. Tuh, untuk uap ini kenceng. Kenceng dan stabil, jadi aman banget. Lalu berikutnya di sebelah kanannya di sini ada tombol ini untuk air panas. Teman-teman lihat ya sebelah sini. Nih. Oh ya, untuk air panas. Lalu di sini ada 4 tombol yang benar-benar ini teman-teman bisa program. 1 2 3 4. Oke, kalau tombol yang ini untuk teman-teman ekstraksi itu espresso secara manual kayak gini lah. Ya, jadi ini harus teman-teman pencet sendiri, nyalain dan matiinnya. Oke. Nah, terus teman-teman lihat di sebelah sini ya, layar. Tuh ya. Nah, di sini ada jam, terus di sini ada Tofin segala macam gitu ya. Nah, sekarang gue mau kasih tahu teman-teman dulu gimana cara setting semua tombol ini. Oke, jadi teman-teman lihat ya caranya. Ini teman-teman settingnya itu ketika di portanya ada espresso teman-teman ya. Jadi ini jangan salah, teman-teman jangan settingnya ketika cuma patokan di secondnya aja, jangan ya. Caranya gimana? Setelah teman-teman sudah espressonya udah beansnya udah digiling, udah ditemping, udah dimasukin ke sini, taruh timbangan di bawah. Oke, lalu ini teman-teman tahan nih, tahan terus aja sampai dia berkedip. Nah, seperti ini tuh ya, dose setting. Nah, misalkan teman-teman mau set yang ini pencet aja. Nah, ini nanti espressonya keluar, katakan teman-teman itu maunya ada di 25 mili. Ya, 25 mili, terus misalkan secondnya ada di 20 misalkan ya. Kita tungguin sampai di 20. Oke, setelah sudah pencet, terus ini ditahan lagi teman-teman. Tungguin aja sampai layarnya berubah seperti ini. Ini dia itu sudah ngeset yang tadi teman-teman set. Ya, begitu juga yang lainnya nih, 1, 2, 3, 4. Ini terserah teman-teman set mau kayak apa.
Ya sesuai dengan resep teman-teman aja. Sekarang kita coba ya, kita lihat ya, ini gue pencet. Oh ya, tadi ada di 19 sebelum ke 20 udah gue offin. Gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan salah lagi, ini volumetric itu di setnya berdasarkan volume espresso, bukan secondnya. Oke, abis ini gue langsung akan pull espressonya, teman-teman nanti lihat, sama gue akan steam susu. Ya, terus gue bikin latte art lah ceritanya. Oke, lanjut. Tuh ya, ini giling kopi sih bener-bener cepet loh. Tuh ya, seperti ini. Nah ini gue langsung masuk untuk tampingnya. Oke, lalu untuk pressure-nya di sini gue pakai di 20 kg ya. Nah ini gue ratakan sedikit aja, dan ini benar-benar pas teman-teman ya. Ternyata masih tadi gue timbang ya, bubuk kopinya nih ada di 18,1 gram. Oke, kalau sudah seperti ini kita langsung masukin aja. Jadi dia 1 kali tamping dan jadi guys. Ya oke, sekarang gue mau ekstrak biar teman-teman lihat hasil ekstraksinya seperti apa. Oke guys ya, sekarang nih gue mau ekstrak ya. Ini sudah gue siapkan. Oke. Nah teman-teman lihat flow-nya. Tuh ya, flow-nya cakep banget sih ini. Nah terus target gue itu untuk second-nya ini kurang lebih ada di 25 lah. Ya, untuk volumenya itu kurang lebih sekitar 40-an. Oke. Nah, ini sudah. Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa langsung ya, teman-teman sambil ekstraksi espressonya ya, terus teman-teman itu mau sambil steam susu bisa. Nah, ini kali ini gue langsung kasih lihat ke teman-teman untuk posisi steam yang tepat itu seperti apa. Oke, ketika teman-teman mau steam jangan lupa ini di flash dulu teman-teman ya. Ya, di flash dulu supaya benar-benar uapnya itu suhunya sesuai dengan yang teman-teman mau. Oke, setelah itu, nah ini teman-teman perhatikan ya posisinya nih ya. Masuk seperti ini, lurus dulu seperti ini, terus mau di angka jam di jam 9 atau di jam 3 itu boleh ya. Habis itu nih langsung kita nyalain full aja. Tuh, teman-teman lihat ya. Tuh. Ini bagus banget sih dan cepet. Nah, kalau volumenya dikira sudah cukup, agak dinaikin, habis itu stop. Tuh, teman-teman lihat ya. Nih ya. Oke, terus jangan lupa langsung dibersihkan. Bersihkannya pastikan benar-benar bersih ya. Habis itu jangan lupa di flash lagi. Oke. Tuh, teman-teman lihat ya, teksturnya nih. Ini teksturnya bagus banget sih. Dan steamnya super gampang. Oke, nah gue langsung coba pouring latte artnya ini pakai espressonya yang tadi ya. Oke guys ya, nah kurang lebih hasilnya seperti ini. Oh ya, untuk teksturnya bagus, halus, terus untuk steamnya cepet banget, sama powernya juga menurut gue kenceng. Ya, oke sekarang kita lanjut ke tapak atas untuk masuk ke kesimpulan. Lanjut. Oke, gimana guys tadi setelah lihat ya? Untuk jeroan dalemannya, ya fitur-fiturnya apa aja, terus ekstraksi espressonya seperti apa, sama steam susunya seperti apa ya. Nah tadi untuk ekstraksi espressonya itu gue bener-bener urutannya real, tidak ada yang gue retake ya teman-teman ya. Espressonya itu berkali-kali gue sudah coba bikin ya, terus gue tampingnya itu pakai Eureka Disco sama gue tamping biasa gitu ya. Itu bener-bener yang Eureka Disco gue tidak menemukan channeling sama sekali. Jadi bener-bener aman banget. Yang tamping manual gue 2 kali channeling, 2 kali enggak. Tapi kalau yang Eureka Disco itu bener-bener enggak ada channeling sama sekali. Keluar espressonya barengan terus. Ya, jadi menurut gue Eureka Disco dan Eureka Firenze 75 itu bener-bener udah aman banget buat teman-teman. Pertimbangan kalau misalnya tonton beli mesin ini. Itu bener-bener aman banget, gue jamin 100% lah. Ya, oke sekarang kita masuk ke mesin ini. Nah, gue menemukan ada beberapa tips teman-teman ya, khusus ini buat pada saat nonton brew espresso. Nah, ketika baru ready, teman-teman jangan langsung bikin espresso. Ya, kalau teman-teman langsung bikin espresso, nanti biasanya rasa espressonya itu tuh cenderung manisnya tuh kurang.
Jadi yang berasa di depan itu lebih ke arah asamnya. Ini kalau kita bicara teman-teman pakai kopinya yang full Arabica. Kenapa seperti itu bang? Gitu ya. Karena dari jalur boiler ke group head gitu ya, pasti masih ada air yang suhunya itu tidak stabil atau tidak sama dengan suhu yang ada di boiler. Ya maka dari itu setiap teman-teman mau bikin espresso, gue suggest teman-teman itu flush dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, diemin dulu kurang lebih setengah jam sampai 45 menit. Terus yang berikutnya yang gue ingatkan lagi adalah di bagian steam. Ya, ini steamnya ketika teman-teman mesinnya sudah idle, terus teman-teman flush dulu ya, atau teman-teman buang uapnya, itu benar-benar dia akan stabil pertama. Yang kedua, itu uapnya kering. Ya, gue tidak menemukan mesin ini ketika gue pakai steam, itu terus susunya kecampur air, enggak. Ya, selama pertama kali pada saat mau steam itu teman-teman buang dulu uapnya. Ya, terus kalau misalkan mesin ini sudah idle-nya lama banget, ya, brew espressonya nggak dipakai, sama steamnya nggak dipakai, itu teman-teman buang uapnya agak lama aja. Ya, biar pressure-nya stabil. Nah, biasanya tandanya kalau misalkan pressure itu benar-benar gede banget, ya, atau banyak bercampur air, biasanya nanti pada saat teman-teman steam susunya itu jadi bubbling banget. Ya, ini dengan catatan teman-teman steam susunya sudah stabil ya, bukan yang hoki jadi enggak jadi enggak gitu. Ini teman-teman sudah stabil gitu. Terus yang berikutnya yang terakhir nih ya, untuk di bagian volumetric tadi yang pada saat mau ngeset, ini di setnya berdasarkan volume espresso. Jadi teman-teman harus sambil timbang espressonya. Nah mungkin di sini teman-teman udah ada yang pakai mesin ini, terus mau kasih tips and triknya segala macam, boleh tulis di kolom komentar aja. Nah buat teman-teman yang lagi nyari-nyari mesin espresso, ya grinder sama automatic temper buat bisnis teman-teman, terus masih ragu, masih bingung atau segala macam, teman-teman boleh tanya, tulis di kolom komentar aja. Sebisa mungkin dan secepat mungkin akan gue balas. Ya, nah nanti untuk link pembelian semua mesinnya mulai dari Allegra Lyra 1 grup, mau yang 2 grup atau Eureka Firenze 75 sama Eureka Disco Temper, itu nanti akan gue cantumin di deskripsi juga. Langsung teman-teman cek aja. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.